Halo semuanya, suaraku kedengeran kan ya? Selamat datang di webinar Siap UTS Kalkulus yang diadakan oleh Klokus ya. Perkenalkan, nama aku Nurul Hidayah. Di sini aku sebagai produk asosiat dari Klokus dan aku akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan beberapa peraturan yang akan berlaku di webinar Siap UTS kali ini. Sebelumnya maaf ya tadi ada beberapa kendala sebentar. Oke, jadi peraturan pertama yaitu diwajibkan untuk off-cam dan mute mic agar tidak mengganggu peserta lain selama berjalannya acara webinar. Yang kedua, dikarenakan waktunya terbatas dan pesertanya banyak, webinar akan sepenuhnya dilaksanakan satu arah tanpa adanya sesi tanya-jawab. Yang ketiga, silahkan masuk menggunakan akun UI agar tidak perlu menunggu approval dari admin. Dan yang keempat, dilarang mengubah pengaturan apapun pada Google Meet ini. Nah, selanjutnya akan ada presentasi dulu nih sebelum ada pembahasan soal dari mentornya, yaitu presentasi dari founder Klokus, yaitu Kak Mika Davis. Untuk Kak Mika Davis, saya persilahkan. Silakan Kak. Oke, ini slide-nya udah oke ya? Ya, halo teman-teman semua, kenal nama gue Mika dan gue founder dari Klokus. Makasih semuanya udah bisa datang ke webinar Siap UTS, meskipun ternyata ada beberapa kendala. Dan nanti kalau misalnya teman-teman kalian ada yang nanya gimana yang nggak bisa masuk dan sebagainya, karena emang mungkin terkendala karena akun Google Meet UI kayaknya di downgrade dari bisnis menjadi basic, jadi cuma bisa 100 orang ternyata, dan ini di luar dugaan. Tapi nanti kami akan mengupload rekamannya juga, jadi kalian yang udah ikut ini pun juga tetap bisa nonton lagi. Nanti stay tune aja di akun Instagram Klokus ya, linknya bakal dikasih sana dan juga di grup gitu. Mungkin gue bakal cerita sedikit mengenai Klokus buat teman-teman yang belum pernah tahu tentang Klokus itu sendiri. Nah, jadi Klokus itu adalah startup pendidikan yang dibentuk sekitar akhir tahun lalu, yaitu September 2019, dan berfokus untuk membantu mahasiswa belajar dengan mahasiswa lainnya, jadi menggunakan metode peer-to-peer learning. Boleh next slide-nya? Ya, jadi kenapa sih Klokus dibentuk? Karena ada suatu problem di mana mahasiswa itu, terutama mahasiswa yang di rumpun saintek, itu kesulitan untuk belajar gitu, dan belum ada sistem atau mekanisme tutoring yang memang kredibel dan juga meyakinkan gitu. Dan di sini Klokus ingin membawakan sebuah solusi di mana kita ngebawa konsep peer-to-peer mentoring yang berbeda dari yang lainnya untuk kalian bisa belajar dengan baik di kampus. Dan saat ini Klokus hadir di FT dan juga FMIPA UI untuk para mahasiswa baru, itu total ada 2000-an lebih. Next. Ya, jadi Proke Klokus gimana sih buat teman-teman yang belum pernah nyobain? Nanti kalau misalnya ada kelas lagi, mungkin beberapa minggu setelah UTS akan ada kelas lagi, atau yang minggu ini juga ada kelas, itu bisa dicoba. Jadi Klokus itu kelasnya isinya 5-6 orang dan panjangnya 120 menit. Kemudian sesinya itu ada moderatornya dan juga mentornya itu udah terkurasi. Jadi memang kita ada pelatihan mentornya juga dan juga briefing apa aja yang harus diajarin, sehingga materinya itu pasti relevan gitu dengan apa yang kalian pelajari di minggu tersebut. Dan kalian cuma perlu beli satu slot kelas aja gitu, dan nggak mesti langsung beli keseluruhan kelas dan nanti nyari temen kayak wah siapa nih yang mau patungan dan sebagainya. Jadi Klokus sudah menyediakan fitur di mana ini mudah, murah, dan juga tepat untuk kalian semua. Boleh next? Gitu. Dan makasih juga untuk teman-teman yang udah pernah pakai Klokus. Jadi Klokus udah running selama hampir 2 bulan dari September ketika kalian masuk. Mungkin ada juga yang udah pernah ikut webinar Siap Kuliah. Itu pertama kali Klokus mulai, dan sampai sekarang setiap minggunya ada 6-8 kelas Klokus di FT dan juga FMIPA gitu, dengan slot terisi sekitar 81%. Jadi kedepannya pasti teman-teman masih bisa menggunakan Klokus kalau misalnya ingin belajar tambahan, karena slotnya juga biasanya masih ada gitu, meskipun mungkin di matkul-matkul yang emang favorit atau susah kayak kalkulus kayak gini itu biasanya cepat penuhnya. Oke, next. Nah, kedepannya apa sih produk Klokus? Jadi setelah kita ngebikin sesi mentoring yang emang ada setiap minggu rutin, Klokus kedepannya juga akan ngebikin produk-produk baru gitu. Yang pertama sudah direncanakan akan ada
ringkasan materi selama 1 semester, jadi ditunggu aja nanti mungkin sekitar mendekati UAS di semester ini bakal mengeluarkan produk ringkasan materi, kemudian juga mungkin ke depannya akan ada on-demand class request atau sesuai permintaan kalian. Jadi kalau kalian emang ada teman-teman dan pengen satu kelas mentoring bareng bersama teman-teman, kemungkinan juga nanti akan disediakan oleh Klokus. Nah, tapi bakal ada produk-produk lainnya nggak sih? Nah, jadi Klokus juga membuka kesempatan untuk kalian yang memiliki ide produk-produk lainnya. Jadi nanti setelah webinar ini kelar akan ada form evaluasi dan kalian silakan isi gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada ide produk lain yang mungkin bisa Klokus sediakan, itu bisa banget diisi dan kita terima semua masukan untuk yang dari kalian, yang terutama fungsinya adalah untuk membantu mahasiswa belajar gitu. Next. Jadi kira-kira itu mengenai Klokus. Makasih teman-teman udah datang dan mungkin gue langsung balikin ke Nurul aja supaya sesi pembahasan soalnya bisa langsung dimulai ya. Ya. Kalau gitu, makasih. Oke, makasih ya Kak. Nah, sekarang selanjutnya akan ada langsung nih sesi pembahasan soal dari mentor Klokus, yaitu Kak Juliandri. Untuk Kak Juliandri, waktu dan tempat dipersilakan Kak. Oke, terima kasih pada Nurul. Saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Udah Kak, udah. Oke. Sebelumnya mungkin saya kenalin diri dulu ya. Kan saya Juliandri sebagai pembicara webinar CSS Kampus pada kesempatan kali ini. Jadi ini profil singkat saya. Saya Juliandri, lahir di Tanjung Batu. Mungkin kalian nggak tahu tuh di Provinsi Kepulauan Riau ya, kayak Batam lah. Jadi saya jurusan Teknik Kimia angkatan 2019. Ini pengalaman saya selama perkuliahan dari sebagai staff creative events di KMBUI dan staff training and competition di SPP, KPD di Tekim. Itu dari awal tahun 2020 ya. Terus saya menjadi mentor kalkulus di Klokus juga sama asisten dosen kalkulus itu di awal semester ganjil nih. Kemudian saya juga menjadi member di Notim teknikal ini baru mulai, belum lama sih. Oke, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja materi soal UTS ya. Jadi sebenarnya soal UTS yang tahun lalu dia baru dipublish sama IM ya, kayak hari Senin ya. Jadi sebenarnya saya sudah mempersiapkan. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sih soalnya rada mirip ya, materinya kayak itu aja. Jadi kalau kalian paham konsepnya harusnya bisa sih tahun lalu. Oke, langsung saja kita ke nomor 1 ya. Jadi ini nomor 1. Kalau saya pointer aja lebih jelas. Ini share screen-nya kelihatan nggak? Belum, Kak. Oh, belum. Sorry. Oh, udah. Sorry, sekarang kelihatan? Kelihatan. Oke, ini saya pindah slide, kelihatan ya? Oke, baik. Oke, baik. Jadi kita langsung saja ya. Ini soal UTS yang saya bahas adalah soal UTS 2017 dan 2016. Oke, baik. Langsung saja. Jadi ini nomor 1, diketahui Gx-nya sekian, akar X kuadrat plus 2 per S kuadrat min 1, dan ini Fx-nya. Ditanya apakah G komposisi F terdefinisi bila ia tentukan bentuk grafnya dan domainnya, bentuk fungsinya. Nah, kita tahu Gx ini fungsinya, ini Fx. Jadi kalau graf ini kan kita substitusi aja Fx ke dalam bentuk X ini. Kita masukin seperti X1 di sini, kuadrat 2, ini kita masukin aja Fx-nya di sini.
Nah, kita jabarin nih. Nah, bentuknya seperti ini. 1 tambah 2. Karena ini sama-sama disamain penyebutnya ya. Jadi bentuknya bakal seperti ini. Ya, bisa dilihat. Dan di sebelah bawah sama juga pengerjaannya. Ya, penyebutnya sama-sama disamain yang min 1. Bentuknya seperti ini. Disederhanakan bentuknya seperti ini. Oke, kita sudah dapat nih bentuk graph-nya. Jadi kalau supaya terlihat, kita mau cari nih domainnya berapa aja. Jadi kita cek diskriminan yang atas, pembilangnya 2x kuadrat plus 4x plus 3. Kita tahu rumus diskriminannya itu b kuadrat kurang 4ac. Jadi b-nya itu 4, ya. B4, a-nya 2, c-nya 3. 4 kuadrat 16, 4 kali 2 kali 3, 24 minus 8. Nah, kita tahu kalau suatu fungsi di mana a-nya besar dari 0 atau positif dan diskriminan kecil dari 0, artinya definite positif, artinya dia selalu bernilai positif, jadi tidak mempengaruhi nilai plus minus dari fungsi ini. Kemudian kita cek lagi diskriminan di bawahnya, di penyebutnya min x kuadrat min 2x, di mana a-nya itu min 1, b-nya min 2, c-nya 0. Saya masukin rumus seperti tadi, min 2 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali 0. Nah, ini bentuknya 4. Nah, karena nilai diskriminannya positif, maka syarat penyebut agar fungsi domain real kita bisa lihat. Nah, artinya dia bukan definite, jadi kita harus cari dulu penyebut ini ya. Pertama dia akar nih. Akar kita tahu dia harus positif. Kedua, karena dia tipe nyebut, dia tidak boleh 0. Makanya dia harus besar dari 0. Bukan besar sama dengan, besar dari 0. Kita sama-sama kali minus x kuadrat plus 2x kecil dari 0. Dapatnya begini. Jadi kita tahu x-nya itu 0, x-nya ini minus 2. Kita bikin intervalnya min 2 sama 0. Kita uji nih, uji mana nih? Kita uji min 1 saja. Kalau min 1 berarti ini 1 minus 1 kurang berapa? 2 kali min 1 plus 2. Berarti 2 kurang 1, 1, artinya dia positif. Maka ini minus plus minus. Jadi di sini ya dia positif, artinya di sini fungsi ini terdefinisi. Nah, apakah sudah selesai? Kita lihat dulu. Belum, sampai sini kita belum selesai. Oke, kita mau cek dulu domain fx. Karena bentuknya graph ya. Artinya fx ini di mana domain dari fx harus terpenuhi juga. Kita tahu fx ini apa? Sorry, saya kembali lihat. Fx ini seper x plus 1. Nah, artinya penyebut ini kan nggak boleh 0 ya. Makanya x plus 1 tidak sama dengan 0. Jadi x ini tidak boleh sama dengan minus 1. Jadi domain dari graph ini harusnya begini ya. Min 2 sampai 0, tapi dia tidak sama dengan minus 1. Oke. Kemudian ini nomor 2. Ini materinya terkait dengan limit dan kontinuitas. Jadi kita diketahui fungsinya begini. Jadi ada range-nya ya, kalau x kecil dari 1 bentuknya begini, di antara 1 dan 3 bentuknya begini, kalau x besar dari 3 bentuknya begini. Nah, yang ditanya berapa nilai a plus 2b agar fungsi tersebut kontinu pada bilangan real, dan apakah fx diferensiabel di titik x sama dengan 1. Nah, kita tahu nih, kalau fungsi itu kontinu, ya artinya dia terus nggak terpotong lah ya. Artinya limitnya itu ada, di setiap titik ada limitnya, ya kan? Jadi karena kita tahu fungsi ini terpisah, jadi kita mau tahu nih, ini sama ini harus kontinu. Limit di satu ini harus ada, supaya mereka tuh gabung. Nah, jadi limit di satu ini ada, syaratnya adalah limit di satu, kiri dan kanan harus sama. Ya, limit kiri dan limit kanan harus sama. Nah, kita lihat limit dari kiri, artinya x-nya itu kecil dari sama dengan 1, fungsinya begini. Berarti ini di kirinya 1, ini di kanannya 1. Makanya fungsi yang di sini kita masukin yang x plus 1.
Kita substitusi aja X sama 1 kali 1 plus 1. Kemudian, karena di kanan bentuknya begini, AX plus B, kita substitusi lagi X sama yang 1. Jadi A plus B. Nah, dia dapat A plus B sama dengan 2. Persamaan pertama. Yang kedua, X, dia terpisah lagi di 3. Jadi kita mau cek lagi. Caranya sama seperti tadi. Limit 3 ada, syaratnya limit kiri sama dengan limit kanan. Kita bikin lagi. Kita tahu kirinya 3 ini bentuknya seperti AX plus B. Kita substitusikan X, jadinya 3A plus B. Kalau dari kanan, ya ini X bisa dari 3. 3 kali 3, nah 3X ya, 9. Jadi 3A plus B sama dengan 9. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasikan. Ini ya, saya kurangi. Ini 2A sama dengan 7. Ya, coret. Terus A sama 7/2. Kalau B berarti dari sini ya. Jadi 2 dikurang A. Minus 3/2. Makanya kita masukin aja A plus 2B. A tadi 7/2. Ditambah 2. B ini minus 3/2. Karena 7/2 dikurang minus 6/2. Berarti, sorry, ini tambah minus ya, sorry. Jadi saya perbaiki. Tambah minus 6/2 jadi 1/2. Oke. Nah, next. Jadi, kemudian ditanya yang B. B-nya apa tadi? Apakah fx diferensiabel di titik x sama dengan 1? Secara diferensiabel, maksudnya dia apakah bisa di diferensial, diturunkan. Jadi kita tahu definisi turunan ini seperti ini ya. Limit h mendekati 0, fx plus h minus fx per h. Jadi kalau di 1, berarti x sama 1. Kita masukin x sama 1. Menjadi 1 plus h, menjadi f1 per h. Nah, lanjut kita tahu fx-nya tadi kan x plus 1 ya. Ya kan? Jadi kita masukin aja 1 plus h plus 1 dikurang f1 berarti 2. 1 tambah 1 2. Nah, jadi kita lihat 1 tambah 1 kurang 2 ya 0, berarti sisa h. Berarti h per h di 1. Tapi fx diferensiabel di x sama 1. Dan nilai turunannya adalah 1. Oke, kemudian kita ke ya. Ini mengenai turunan implisit dan persamaan garis singgung. Nah, jadi ditanya tentukan persamaan garis singgung dan garis normal di pi,1 dari fungsi ini. Oke, kita tahu kalau fungsinya agak ribet, maksudnya y-nya ini ada sama dengan y lagi. Jadi fungsi y ada y gitu, nggak bisa turunan seperti biasa, perlu dengan cara turunan implisit. Nah, jadi kita turunin luas kiri dan luas kanan. Nah, kita tahu yang pertama ini S kuadrat sin X, suku pertama ya. Untuk menurunkan terhadap dx, kita anggap ini UV. Anggap ini U, ini V. Jadi, U aksen V ditambah U V aksen. Jadi, U aksen 2X sin X tambah di sini plus U X kuadrat. Nah, kita turunkan ini sin X di mana kita tahu kalau sin dalam fungsi, kita harus turunin fungsinya di dalam sama turunkan sin ini. Kita tahu sin X turunannya cos X, kalau kita turunkan ini. Saya anggap ini U, ini V. X-nya U, Y-nya V. Jadi U aksen 1, V, Y ditambah U, V aksen. Y aksen ya. Tambah kalau Y, karena Y fungsi dari X, jadi Y aksen. Sama dengan 1. Nah, kita nggak perlu jabarin lagi karena kita udah tahu titiknya. Yang kita mau cari adalah gradiennya. Kita langsung substitusi saja pi,1, 2x masukin sini pi, y-nya 1, x-nya pi, berarti sama dengan pi, ini pi kuadrat, ini y-nya 1, berarti 1 tambah pi aksen cos dari pi tambah pi aksen sama dengan 1.
Nah, kita tahu sin pi yang 180 itu 0 kurang. Nah, ini saya langsung kaliin cos pi. Cos pi ini berapa? Min 1, ya kan? Berarti min p kuadrat. Saya langsung kalikan sini, min p kuadrat. Kurang lagi, pi kuadrat kali ini pi pangkat 3 di aksen. Tambah ya aksen sama dengan 1. Karena kita mau cari gradien persamaan garis singgung kan turunannya. Jadi saya pisahin ya aksennya di sini. 1 dikurang pi pangkat 3 ya, sama dengan 1 tambah pi kuadrat. Jadi saya pindahin pi kuadrat ke sana. Ya, saya jabarin. Dapatlah ya aksen sama dengan 1 plus pi kuadrat per 1 min pi pangkat 3. Itu gradien persamaan garis singgungnya. Nah, dia tahu persamaan garis singgung bentuknya seperti ini, yaitu Y1 sama M, X kurang X1. Dia tahu M-nya segini, titiknya segini. Nah, masukin aja Y1-nya 1, X1-nya itu pi, titik ini, gradiennya itu M, segini. Saya pindahkan ini 1 ke kanan, dapatnya segini. Nah, dia tahu nih, garis normal ini apa? Garis normal ini garis yang tegak lurus sama garis singgung. Artinya M1 kali M2 sama min 1. Gradien di garis singgung ini dikali gradien si garis normal ini sama dengan minus 1. Jadi M2 sama minus 1 per M1. Jadi dapatnya segini. Tinggal pindahin aja penyebut sama pembilangnya sama minus dan minusnya. Jadi langsung masukin aja seperti cara tadi. Cuma gradiennya aja diubah. Oke, kemudian ini nomor 4 ada 2 soal A dan B. Kita lihat yang A dulu. Ketahui, maaf ditanya limit X mendekati 0 super X dikurang super mutlaknya X. Kita tahu definisi mutlak ini seperti ini ya. Jadi bisa bentuknya X dan bisa bentuknya min X dengan syarat ini X besar dari 0 dan min X, X-nya harus kecil dari 0. Jadi ada 2 definisi. Jadi pertama kita anggap X besar dari 0 dulu ya. X besar dari 0. Jadi 1x kurang 1x. 1 kurang 1, 0. Oke. Terus kalau X kecil dari 0, ini bentuknya minus X. Jadi tadi yang minus, ini jadi plus karena minus. Ya. Limitnya ini 2 per X. Kita tahu kalau suatu bilangan dibagi 0, kalau ada limit, itu tak hingga. Nah, jadi limit 1 ini, limit X mendekati 0 ini, ternyata ada 2 hasil yang berbeda. Artinya dia nggak punya limit. Oke. Karena kalau kalian masih ingat, limit ini harus ada saat kiri dan kanan sama gitu ya. Jadi jadinya berbeda. Kemudian yang B, nah ini sebenarnya bentuk ini ya, saya anggap ini floor function aja. Karena di setiap TS definisinya itu biasa floor function. Tapi emang ada aneh ya, karena kalau floor function harusnya begini. Ada cekung ke bawahnya. Bisa anggapnya floor function. 2 min X sin 2X per 4X. Nah, kita tahu definisi limit kita bisa keluarin ya. Kita pisahin. Saya pisahin ya, floor functionnya di sini. Sin 2X per 4X-nya di sini. Pisahin. Nah, mendekat, kita tahu floor function ini apa? Definisinya itu kayak kita harus membulatkannya ke bawah. Itu membulatkannya ke bawah. Jadi kalau X dari 0 positif, artinya dari kanan ya. Oh, dari kanan misalnya 0,0001 dari kanan. Ya. Kalau dikurangin hasilnya 1,9999. Kita bulatkan ke bawah karena floor function di 1 kali. Kita tahu bentuk sin 2x per 4x. Kita bisa cari sebabnya tinggal coret aja bentuk x-nya. Jadi 2 per 4 atau setengah per 2. Oke, kemudian ini nomor 5. Ini materi turunan ya. Ini turunan pertama. Oke, kita lihat. Pertama itu bentuknya cos.
cos pangkat 4x kuadrat min x. Nah, untuk seperti ini, ada pangkatnya, dalam fungsi ada pangkat, bagusnya kita pakai aturan rantai. Jadi saya anggap di dalam fungsi ini U sama dengan 4x kuadrat minus x. Kalau turunan dari U ini terhadap x, 8x min 1. Kalau Y ini berarti cos pangkat 4 U. Turunan Y terhadap U, berarti 4 cos pangkat 3U kali minus U. Nah, turunan dari cos kan minus sin ya. Oke, kita kaliin dy per dx, kita bisa aturan rantai dy per du per dx. Masukin aja dy per du udah kita temuin untuk seperti ini. Kemudian du per dx kata x min 1 seperti ini. Ini saya cuma merapikannya aja bentuknya. Jadi minus sin sama kita substitusi u-nya ke persamaan awal tadi, 4x kuadrat min x. Ini cosnya ini kali, karena saya 4 saya kali dalam aja, jadi 32x minus 4. Oke. Kemudian yang B, jadi B ini bisa begini. Kalau ada fungsi ya yang pangkatnya kita pangkat lagi gitu loh, itu biasa kita harus pangkatnya ada fungsi maksudnya. Jadi kita harus pakai len. Jadi saya anggap ini Y, saya len kiri sama len kanan dari sini, len Y sama dengan cos 2x len dari dalam. Karena kalau len suatu fungsi dipangkat sesuatu, pangkatnya bisa keluarin ya, jadi di sini. Nah, kita tahu turunan len Y ini kan reaction per Y, jadi saya mau turunkan ini. Jadi karena bentuknya itu UV, ya UV, jadi saya anggap cos 2x ini U, jadi U aksennya itu berarti minus 2 sin 2x, karena cos ini turunnya minus sin ya. Terus kita turunin fungsi dalamnya, jadi minus 2. Terus P-nya apa? P-nya len 3 plus len n min x. Ya agak ribet, tapi itu aja. Kita tahu len dalam fungsi turunannya adalah contohnya ini ya, jadi ya per Y kan. Jadi kita tinggal turunin ini per ini. Jadi kita lihat, saya mau turunkan ini, saya bikin ini aja biar nggak pusing. Saya pisahin turunan dari ini per fungsi ini. Oke. Nah, sekarang saya turunin yang di sini. Kalau 3 diturunin berarti kan 0. Jadi kita lihat di sini. Kalau mau turunkan ini berarti Y aksen per Y ya. Turunan ini per ini. Berarti min x ini konstanta, ini min x berarti min 1 per fungsi ini. Min x. Dapatlah segini ya. Jadi kita substitusi aja, kita tahu Y aksen per Y berarti U aksen P tambah U aksen. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, sesuai U aksen P tambah U aksen per Y. Jadi tinggal masukin aja. U-nya berapa? Sorry, koefisiennya berapa? Minus 2 sin 2x. P-nya len 3 plus len min x. Selanjutnya nomor 6. Oke, jadi jadi ini integral, materi integral 4x pangkat x pangkat 4 min 2x min 1 per x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 5x. Kalau integral seperti ini, kita harus bentuknya karena integral nggak ada rumus yang U per V ya, kayak kita mensederhanakan. Sama kita bagi dulu ya, pembilang bagi pengikut. Nah, kalau saya bagi sin x ini x pangkat 4 ya, ditambah 4x pangkat 3 kurang 20, sorry ini 20 x ya, sorry benar-benar
minus 5 X kuadrat. Saya ini pula, sorry, gagal fokus. Jadi kita kurangin, ini coret. Kita tahu 0 dikurang 4X pangkat 3 jadi minus. 0 dikurang minus jadi plus. Ini turunin aja, ini 2X, ini 1. Nah, baru kita kali minus 4, karena kita mau hilangkan ini ya, yang minus 4X pangkat 3. Jadi saya kali ini 4 kali 4, 16. Min 16, sorry. Min 4 kali min 5 plus 20X. Kalau saya kurangi, ini habis. 5 dikurang minus jadi plus 21X kuadrat. Min 2 dikurang 20, minus 22X kurang 1. Jadi ini hasilnya. Saya bisa bikin seperti ini, ditambah ini per yang ini. Oke. Nah, ini yang gampang kita integral. Ini yang susah. Ini gimana sih? Nah, kita bikin bentuknya seperti ini. Kita tahu kalau X pangkat 3 plus 4X kuadrat minus 5X. Kalau kita faktorkan bentuknya seperti ini. Oke. Nah, pertama, sebenarnya kita keluarin X-nya dulu, kan bentuknya X kuadrat nih. Ya, sama aja. 4 sama 5, berarti 5 sama min 1 ya. Bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa pisah ini, X-nya untuk dia, X min 1 untuk yang B, X tambah 5 untuk yang C. Saya langsung kali ini. Kalau mau sama menyebut, berarti sama-sama dikali ini kan. Jadi A harus kali X min 1, harus kali X plus 5. Baru bentuk penyebutnya seperti ini. Ya kan? Nah, jadi langsung aja. X min 1 kali X plus 5, X kuadrat plus 4X minus 5. Kalau untuk yang B berarti harus kali ini sama ini. Bentuknya X kuadrat plus 5X. Kemudian untuk yang C berarti harus kali ini sama ini. Bentuknya seperti X kuadrat min X. Nah, kita tahu kiri sama dengan kanan ya. Penyebutnya udah sama sini dan sini. Jadi kita bisa cari persamaan. Kita lihat untuk yang X kuadrat berarti A. Ini AX kuadrat, ini ada BX kuadrat, ini ada CX kuadrat. Berarti A plus B plus C sama dengan 21 di sini. Kemudian, untuk yang X, A dikali 4X, sini B dikali 5X, ini C dikurang, C dikali minus X. Jadi, jadinya 4A plus 5B minus C. Sama dengan sini, minus 22. Kalau untuk yang tanpa X, artinya konstan, berarti A dikali minus 5, B ini nggak ada, C ini pun nggak ada. Jadi sisa A dong, ini minus 5A sama dengan minus 1. Nah ini bisa nih kita jabarin. Jadi A sama dengan 1/5. Kita substitusikan 1/5 di sini, didapatlah B tambah C sama 21 dikurang 1/5. Hasilnya ini, saya substitusikan ini 1/5, jadi 4/5 ya. Jadi 5B kurang C sama dengan minus 22, kurang 4/5 hasilnya ini. Oke, ini udah sama ini, boleh saya tambah aja eliminasi 6B sama dengan ini tambah ini kan, ini kurang ini ya minus 10/5 jadi minus 2, jadi B minus 1/3. Nah, kita ambil aja salah satu persamaan di sini 1 dan 2 mana aja, substitusi A dan B dapatlah C 317/15. Sampai di sini belum berakhir ya, kita mesti turunin dulu, maksudnya integral. Jadi ini, tadi kita tahu, tadi dapatnya A plus B C tadi ya. Oke, jadi saya pisahin ya, integral X, dx, ini 4dx, dan kita bentuknya seperti ini. Kita tahu tadi A-nya 1/5, A-nya 1/5, ada X di sini, B-nya tadi berapa tadi? B-nya minus 1/3. Jadi minus 1/3 di sini, karena di bawahnya X min 1, plus C-nya 317/15, di bawahnya X plus 5. Kalau bentuk sepertinya udah gampang nih kita integral. Jadi integral ini dapatnya X kuadrat per 2, ini jadi 4X. 1/X kita tahu bentuknya jadi ln, dan X karena ini konstanta, kita agak integral, ini sama jadi ln
juga jadi len. Jadi ini hasil akhir dari nomor 6 tadi. Oke. Next, nomor 7. Jadi ini sebenarnya tentang integral yang punya batas ya, punya batas. Batasnya 1 sampai 4 bentuk seperti ini. Kalau ada bentuk seperti ini, kita mesti substitusi. Ini saya anggap akar X min 1 ini U. Saya turunin jadinya X pangkat setengah ya, berarti setengah X pangkat minus setengah, makanya 1/2 akar X. Nah, udah bisa nih, kita tinggal bentuknya U aja, bentuknya U, 3 per akar X, kali, kita tahu dx-nya dari sini ya, dx sama 2 akar X du, 2 akar X du, ini bisa dicoret, jadi itu sisanya 2U pangkat 3, jadi kita integral U, di 1/4 U pangkat 4, batas 1 sampai 4. Dan ingat, bentuknya masih U, jadi kita harus substitusikan ke bentuk X-nya. Jadi U ini apa? Akar X min 1 pangkat 4. Nah, jadi 1/4 tadi saya coret sama 2 tadi ya, ini sisanya 2, makanya jadi setengah. Nah, batasnya 1 sampai 4. Jadi kalau X yang 4, jadi akar 4, 2 kurang 1, 1 pangkat 4, 1 dikurang, untuk batas bawahnya 1. Akar 1, 1, kurang 1, 0. Jadi 0. Jadi setengah kali 1, setengah. Oke. Next. Ini integral yang punya batas juga, tapi bentuknya trigonometri. Ya sebenarnya ini punya cara. Pertama kita gambarin grafik, kedua kita pakai logika. Jadi saya pakai logika aja, lebih biar nanti ada rumus atau persamaan yang lebih bisa digambarin, kita bisa gunain. Jadi kita tahu batasnya minus 2pi sampai 4pi. Pertama kita harus tahu yang namanya trigonometri itu berulang ya. Ya, berulang, bentuknya kayak gelombang. Dia bisa berulang terus. Jadi kita mau tahu ulangnya berapa kali, artinya putarannya berapa kali gitu. Kita tahu minus 2pi sampai 4pi ini 3 putaran, ya enggak? Minus 2pi sampai 0, 1 putaran. 0 sampai 2pi, 1 putaran. 2pi sampai 4pi, 4 putaran. Jadi dia melalui 3 putaran. Kedua, kita mau definisikan dulu cos X ini bisa bentuknya cos X, bisa bentuknya minus cos X. Syaratnya apa? Cos X harus besar dari 0 kan? Kalau cos X besar dari 0, dia di kuadran 1 dan 4. Sudah di sini 1 dan 4. Artinya dari sini ke sini ke bentuk lingkaran. Atau saya bikin minus pi per 2, pi per 2. Oke. Kalau minus cos X, syaratnya X-nya harus di kuadran 2 dan 3. Artinya pi per 2 sampai 3 pi per 2. Nah, oke. Jadi kita tahu 3 putaran. Artinya apa? Artinya, kalau dia lihat 3 putaran, artinya semua yang dilewatinya pun 3 gitu. Putarannya sini 3, sini 3, sini pun 3. Ya kan? 3 putaran. Makanya saya bikin nih. Karena sini dan sini itu sama kan. Artinya nilainya sama. Mau contohnya di 2pi sama di 0 sama di minus 2pi itu sama. Jadi kayak minus pi per 2 sama 3 pi per 2 nilainya sama kalau kita coskan. Makanya saya bikin mereka sama. Jadi 3 cos X. Saya pertama bikin dulu yang batas minus pi per 2 sampai 0. Dan dari sini sampai sini ada 3 putaran. Karena dia di kuadran positif, kita pakai cos X. Terus yang kedua 0 sampai pi per 2. Karena dia di kuadran positif juga, kita pakai cos X lagi. 3 putaran juga, tambah 3. Jadi saya langsung saja, karena di sini bentuknya itu sama, yaitu minus cos X. Di pi per 2 sampai 3 pi per 2, juga minus cos X. Oke. Kemudian, saya pindahin 3 ini. 3 ini keluar. Kalau saya integral cos, jadinya sin ya. Kalau sin kan turunannya cos. Kalau cos diintegral sin. Terbalik aja. Ini batasnya.
batasnya, terus ini sin juga di batasnya sama kayak tadi. Terus karena ini minus, titik kurang, sin juga, sin x di batasnya. Nah, kita substitusi batasnya. Kalau sin 0 berarti 0, sin minus pi per 2 berarti minus 1. Ya, 0 dikurang minus 1, 1. Oke, ini pi per 2, sin pi per 2, 1, sin 0, ya 0, di 1. Karena 1 kurang 0, 1. Kita lihat lagi di sini, dikurang. Sin 3 pi per 2, 3 pi per 2 di sini, artinya dia minus, ya, minus 1, dikurang pi per 2, itu 1, kurang 1. 1 tambah 1, 2, dikurang minus 2, berarti 4. 3 kali 4, 12. Nah, sebenarnya kalau kita bikin dalam bentuk grafik, ya bentuknya akan seperti ini polanya. Ini polanya ya. Jadi kita tahu kalau dari sini sampai sini itu 1, nanti kita bisa cari nih, ini ada berapa luasnya, kita bisa ketemu. Oke. Kemudian, oke, nomor 9. Ini aplikasi integral ya. Jadi yang minta sketsa daerah yang dibatasi oleh x kurang 4y pangkat 4. Kemudian ada persamaan ini, x tambah 4y pangkat 4 minus 8 sama dengan 0. Dan cari luas daerahnya. Pertama kita mau gambarin dulu, jadi saya mau cari titik potongnya. Kita tahu ini persamaan pertama ya, saya ambil dari sini. Kemudian ini saya ambil dari sini, 4y pangkat 4 sama dengan 8 min x. Kalau yang di atas, x sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Kalau yang di bawah, x sama dengan 0, artinya dia sama dengan 2 akar pangkat 4. Ya. Karena ini 2 kan, 8 bagi 4, 2 bagi 4. Kalau y sama dengan 0, berarti x-nya 8. Nah, saya gambarin nih. Saya gambarin, sama dari sini dulu deh. X sama dengan 0, y sama dengan 0 di sini. Nah, kenapa bentuknya gini? Kita tahu nih, kalau bentuknya ada yang y pangkat 4, ya, atau y pangkat 2, itu bentuknya kayak per akar x ya. Mirip. Jadi saya bentuknya seperti ini. Kalau yang ini, kita tahu x sama dengan 0, y-nya di 2 akar pangkat 4 di sini. Kalau y sama dengan 0, x-nya di 8, jadi di sini. Jadinya seperti ini. So, ya. Oke. Kemudian, kita mau cari titik potong kedua grafik ini, kedua persamaan ini. Jadi kita tahu ini 4y pangkat 4 sama x, ini 4y pangkat 4 sama 8 min x. Berarti duanya sama, berarti x sama dengan 8 minus x. Pindah ruas, 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Kita substitusi ke sini boleh. Jadi ini sama dengan akar dari, 1 akar pangkat 4. Ya, karena kalau x per 4 per 4 kan 1, jadi hasilnya 1. Oke. Bikinlah di sini 4, di sini 1. Ya. Kenapa kita tahu ini di bawah? Karena kita tahu kalau 2 akar pangkat 4 lebih besar dari 1. Juga di atas. Nah, kita mau cari luas. Jadi, cari luas ini ada 2 cara kan. Kita tahu kita bisa dari sumbu y, sumbu x, kita bisa dari sumbu y. Nah, karena persamaan ini agak ribet. Jadi kalau gue y sama dengan sekian-sekian ya, ada akarnya gitu. Ada akarnya, jadi susah gitu kan. Susah, jadi saya nggak mau ribet, saya dari fungsi x-nya saja. Jadi saya terhadap sumbu y ini, yaitu terhadap sumbu y ini. Jadi kita lihat, kalau untuk sumbu y, siapa yang kurang siapa? Nah, kita mau cari luas tersebut, berarti luas yang di sini kan. Kalau mau cari ini berarti yang di sini, ya, di sini, yang hijau ini dikurangin yang merah ini. Sudah bikin di merah ini. Nah, karena untuk batas 0 sampai 1 sama, maksudnya yang hijau kurang merah, yang 1 sampai 2 akar pangkat 4 sama juga, misalnya hijau kurang merah juga. Jadi kita bisa nih langsung aja 0 sampai
2 angka pangkat 4. Jadi yang X1 saya anggap yang ini, yang hijau ini kurang X2 dy ya. Nah, kemudian langsung saja integralnya. Di X1 8 kurang 4y pangkat 4 dikurang 4y pangkat 4 dy. Menjadi 8 kurang 8 y pangkat 4 dy. Kita integral 8y, ini 8 per 5 y pangkat 5. Batasnya 0 sampai 2 akar pangkat 4. 0 pasti 0 ya, jadi kita ambil di sini aja. Kita substitusi y-nya. Ini kalau pakai kalkulator kira-kira sekian 5,7. Oke. Jadi ini soal terakhir. Misi Kak, maaf Ya. Kak Julianti. Maaf, Boleh. Misi. Ya, Iya, boleh. Kak. Sebenarnya udah selesai nih Kak waktunya, karena keterbatasan waktu kayaknya nggak bisa dilanjut. Iya. Oke. Boleh. Ya udah. Ya udah. Closing aja dari Kak Julianti. Oke, ya udah. Saya closing aja. Jadi ini sebenarnya saya mau ucapin aja. Ini UTS pertama kalian ya di STUI. Jadi semangat UTS-nya, semoga UTS 2020 berjalan dengan lancar. Dan ini ada quote dari Ron Kavan. The starting point is always now, the end is up to you. Jadi jangan menyerah lah, karena titik akhir ini di tangan kalian. Oke, terima kasih semuanya. Oke, makasih ya Kak Julianti. Ya, sama-sama.